Oke ya, saudara-saudara sekalian, menyambung Mas Hasto, saya ingin menambah saja beberapa hal. Pertama, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya punya mixed feeling. Kenapa saya katakan mixed feeling? Karena pada dakwaan pertama, mengenai obstruction of justice, itu kita melihat legal reasoning, nalar hukum yang cukup bagus dari majelis hakim, dan saya mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim sejauh mengenai obstruction of justice. Kenapa? Karena memang sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa Saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice. Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari majelis hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mixed feeling saya adalah dalam dakwaan kedua, tindak pidana suap, pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Saya berkali-kali mengatakan kita menegakkan benang basah. Kita menghidupkan kasus yang sudah inkrah, yang sudah mati. Ini sebetulnya upaya hukumnya kan sudah ada. Upaya hukumnya itu kan sudah ada, banding, kasasi, peninjauan kembali, itu upaya hukum yang dilakukan menurut hukum kita. Tapi ini kan satu proses apa yang disebut dalam sistem hukum di Amerika, retrial. Retrial yang menurut saya, ya, itu sangat-sangat tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Locus delictinya kita tahu tahun berapa, tempus delictinya juga, ya. Dan ini rekonstruksi yang menurut saya salah kaprah yang dipaksakan terhadap saudara Hasto Kristianto, dan ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Yang ketiga, saya mengapresiasi pertimbangan yang cukup memadai untuk amicus curiae yang diberikan oleh majelis hakim. Pada sidang Mahkamah Konstitusi, amicus curiae juga dilakukan, tapi mendapat sedikit pertimbangan dari majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam hal ini menurut saya cukup memadai, dan saya ingin menggalakkan amicus curiae ini pada sidang-sidang berikutnya. Nah, yang paling penting hanya mengenai obstruction of justice yang sebetulnya disebut sebagai self-incrimination dalam sistem hukum pidana. Self-incrimination itu tidak diperbolehkan. Itu asas hukum yang universal. Kita tidak boleh mendakwa diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri. Ya, tadi disebut oleh majelis hakim itu asas dalam bahasa Latin, nemo tenetur se ipsum accusare. Kita tidak boleh, ya, melakukan, ya, dakwaan atau memberatkan itu untuk mengkriminalisasi diri kita sendiri. Nah, ini menurut saya, ya, satu hal yang sangat prinsipil yang menjadi dasar oleh majelis hakim untuk menyatakan tidak ada obstruction of justice yang dilakukan oleh saudara Hasto Kristianto. Karena tidak mungkin saudara Hasto Kristianto itu, ya, mengkriminalisasi dirinya. Ini by law itu tidak dimungkinkan. Di Amerika disebut Fifth Amendment, amendment kelima. Kalau orang dituduh melakukan sesuatu dan akan diperiksa oleh Senat, oleh Kongres, oleh pengadilan, dia akan invoke the Fifth Amendment. Nah, ini yang dilakukan di sana. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights, self-incrimination juga dilarang. Jadi ini menurut saya paling kuat sebagai dasar hukum untuk siapapun warga negara Indonesia untuk tidak dipaksa mengkriminalisasi dirinya atau menghukum atau mempidanakan dirinya. Jadi ini this is a good step, dan saya mengapresiasi itu, dan mungkin ini hanya beberapa tambahan untuk Mas Hasto. Mungkin makdirkan. Ya, makasih. Saudara-saudara, ada satu hal saya kira, ya, yang harus mendapat perhatian betul dari kita terhadap hukum, penerapan hukum, ya, terutama terkait dengan perkaranya Mas Hasto. Ya, bagaimanapun juga sudah ada 2 putusan yang secara terang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Mas Hasto di dalam urusan suap menyuap ini. Akan tetapi akibat adanya
splitsing kasus, splitsing perkara, seolah-olah ini ada bukti baru yang bisa digunakan untuk menghukum orang. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu keburukan dari praktek hukum kita. Seharusnya tidak ada splitsing perkara untuk perkara seperti ini, perkara yang mudah. Ya. Splitsing perkara itu umumnya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sangat sulit dan sangat besar, terutama melibatkan organisasi-organisasi kejahatan, sehingga di splitsing. Orang saling bersaksi, ada saksi mahkota namanya, ada saksi-saksi yang dilindungi. Nah, dalam perkara ini ya, di split memang, tetapi tidak hak-hak dari saksi mahkota itu tidak diberikan. Ini hanya sekedar digunakan untuk menghukum semua orang. Ya. Jadi bukan untuk mencari keadilan bagi orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita sesalkan, dan akibatnya sekarang ini terjadi perbedaan fakta, terjadi perbedaan pertimbangan dalam perkaranya Pak Hasto dan dalam perkaranya Wahyu Setiawan dan Tio beserta Saiful Bahri, ya, terutama menyangkut uang 400 juta rupiah. Saya kira itu dari saya sebagai tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Febri. Ya, saya sedikit. Persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik. Teman-teman, yang kami soroti adalah persidangan yang katanya ini sidang terbuka. Tapi kawan-kawan bisa melihat di mana ketua majelis dari awal persidangan sampai akhir memakai masker. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Yang kedua, ketika seorang penyidik itu dihadirkan di dalam persidangan, walaupun tadi dalam pertimbangan, walaupun kriteria seorang penyidik bukanlah sebagai keluarga seperti di KUHP, tapi nalar hukum kita tidak bisa menerima. Bagaimana seseorang yang memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam BAP kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut, ini di luar nalar hukum kita, kawan-kawan. Siapapun tidak akan bisa menerima ini. Mau aktivis hukum, profesor hukum, tidak akan terima. Nah, inilah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, teman-teman. Hari ini saja persidangan banyak mahasiswa yang datang, mohon maaf, bukan mahasiswa saya lihat. Itu seperti orang yang sengaja untuk didatangin untuk demo, untuk memaksa supaya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Mas Hasto Kristianto. Kawan-kawan, perjuangan ini belum selesai. Kami tim hukum melihat bahwa ada beberapa catatan yang menurut kami sangat tidak bisa diterima terkait dengan putusan 1828 sudah jelas bahwa uang suap itu dari Harun Masiku. Terhadap saksi yang melakukan chat kita sudah periksa di persidangan, kita menanyakan uang tersebut dari Harun Masiku. Oleh sebab itu nanti payah hukum nanti akan kita sampaikan beberapa hari kemudian. Selanjutnya Mas.